Mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan penuh rasa syukur kita menghadap hadirat-Nya sebagai tanda terima kasih kita untuk topangan Tuhan yang sudah melindungi dan menyertai kehidupan kita sepanjang hari yang sudah kita lalui bersama. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa kepadanya sebelum kita beristirahat, dan berkenaan dengan jadwal pelayanan dari komisi ibadah, maka seharusnya dalam kondisi normal yang akan mendapatkan pelayanan ibadah rumah tangga adalah keluarga Bapak Dr. Yedit Lebang dan keluarga dari Ibu Nelly Topayung. Kami sangat berharap bahwa keluarga-keluarga yang saya sebutkan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita mengangkat satu pujian indahnya saat yang teduh. Ibadah ini itulah datang daripada Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
penggadaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang merindukan firman bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, terlebih khusus bagi keluarga Bapak Dr. Yedit Lebang dan keluarga Ibu Nelly Topayung. Sebab kami semua sadar ya Tuhan, betapa kami membutuhkan kuasa firman-Mu di tengah-tengah badai kehidupan ini. Sehingga dengan firman-Mu kami mendapat kekuatan untuk terus melangkah menjalani hidup yang Tuhan izinkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Rut. Rut pada pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Demikian yang dicatat. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Demikian firman-Nya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Tema perenungan kita dari kepahitan diubah menjadi manis. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, suka atau tidak suka, hidup yang kita jalani
tak selamanya berjalan mulus. Ada saat-saat di mana kita mengalami kelimpahan berkat. Tetapi ada saat di mana segala yang ada pada kita tiba-tiba menjadi hilang dan punah. Ada saat di mana kita merasa senang dan tenang, tetapi ada saat di mana kita merasakan keterpurukan dan duka yang sangat mendalam menjadi makanan hidup keseharian. Tetapi satu hal, saudara-saudara, yang tidak berubah dalam keadaan suka atau duka, yakni kasih dan kesetiaan Tuhan yang dilantunkan oleh anak-anak Israel dengan ungkapan Kile Olam Asdo, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Dalam perkara inilah saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kepahitan sebesar dan seberat apapun tidak akan membuat langkah kita terhenti untuk berjalan maju, percaya pada janji Tuhan, menggapai hari depan yang penuh dengan harapan. Cuma saudara-saudara, kecenderungan kita ialah sangat sulit bagi kita untuk melihat realita kepahitan sebagai jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi manis. Karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Apakah yang kurang pada keluarga Naomi sebelum mereka meninggalkan Bethlehem? Jikalau kita membaca ketika mereka kembali dari tanah Moab, secara khusus Naomi dan Ruth, anak mantunya, seluruh kota menjadi gempar. Artinya apa, saudara-saudara? Keluarga Naomi bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang yang terhormat, yang disegani dan yang dihargai. Karena itu ketika Naomi pulang, ada sukacita terjadi di kota itu. Sehingga perempuan-perempuan berlari-lari menyambut dia dan berkata, Naomi kah itu? Tapi saudara-saudara, masa lalu Naomi menjadi sebuah pelajaran. Hanya karena kelaparan yang diakibatkan oleh kemarau panjang, membuat mereka harus meninggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Moab. Bethlehem artinya rumah roti. Karena kesulitan yang terjadi di kota ini, mereka meninggalkan rumah roti, lalu menuju ke rumah kematian. Dan inilah yang tergambar di dalam kitab Rut. Saat Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab, mereka hidup di sana, membangun rumah tangga di sana. Kedua anaknya dikawinkan dengan perempuan-perempuan Moab, Orpa dan Rut. Mulailah kepahitan-kepahitan hidup itu terjadi dalam rumah tangganya. Suaminya meninggal,
Anak-anaknya meninggal, sehingga tinggallah ia sebatang kara, ditemani kedua anak mantunya, Orpa dan Rut. Indah saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan. Naomi sadar jikalau ia tetap ada di Moab, ia akan terus mengalami kepahitan hidup. Karena itu ia harus pulang ke rumah roti. Ia harus pulang ke sumber kehidupan. Ia harus kembali ke rumah di mana ia akan tetap dijaga dan dipelihara oleh roti kehidupan. Karena itu di tengah jalan ia meminta supaya anak-anak mantunya kembali ke bangsanya dan kembali ke Allahnya, sedangkan dirinya sendiri akan pulang ke bangsanya dan kepada Allah yang disembah. Dari sini saudara-saudara kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sebuah ketetapan hati yang tidak kita temukan pada diri banyak orang, yakni Rut. Ketika ia terus didesak untuk kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya, ia tetap berpegang teguh pada keputusan yang semula. Apapun tantangan, apapun kesulitan yang dialami oleh Naomi adalah bahagian dari kesulitan dan tantangan dirinya. Dan ia tetap percaya Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allahnya juga. Dan Allah itulah yang akan mengubah segala kepahitan menjadi manis pada waktunya. Nah saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan. Kemudian satu hal yang sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Sangat sulit bagi kita untuk melupakan kepahitan itu. Sehingga ketika Naomi pulang dan tiba di kota Bethlehem, semua orang bertanya, Naomi kah itu? Ia berkata, jangan sebut aku lagi Naomi, sebutkanlah aku Mara. Saudara-saudara ingat tentang perjalanan bangsa Israel menyusur padang gurun. Ketika Tuhan telah meluputkan mereka dari tentara Mesir menyeberangi laut Teberau, maka tibalah mereka di Mara. Di Mara apa yang ada di sana saudara-saudara? Di sana ada sebuah sumur, beberapa sumur, namun airnya tidak bisa diminum. Karena apa? Karena pahit rasanya. Disebut Mara karena air di sana sangat pahit. Inilah yang menjadi gambaran dalam kehidupan Naomi, sehingga ia meminta supaya semua orang jangan lagi menyebut namanya Naomi, tetapi sebutlah namaku Mara, sebab Allah telah memperlihatkan kepahitan dalam hidup. Terkadang kita kecewa di dalam menjalani kehidupan ini saudara-saudara, dan sangat sulit bagi kita untuk bangkit kembali. Tetapi disinilah pribadi figur seorang Rut patut menjadi teladan bagi kita. Ia terus melangkah tanpa takut, tanpa gentar. Ia yakin dan percaya bahwa hidupnya, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kondisi kehidupan yang kita hadapi sekarang, mau tidak mau memahitkan kehidupan kita. Tetapi janganlah hal itu mematahkan semangat kita untuk terus berjalan. Mari kita memiliki karakter iman sama seperti Rut. Apapun persoalan, apapun masalah harus dihadapi dan harus dijalani dalam keteguhan iman. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Sebuah sikap yang tak tergoyahkan, bahwa hidup ini tidak boleh berhenti. Hidup ini harus terus berjalan dan harus dibangun di dalam iman, sebab Tuhan dapat merubah banyak kepahitan dalam hidup menjadi manis pada waktunya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rut. Tuhan mengubah kepahitan itu sehingga ia bisa menikah dengan Boaz.
dan dari Boaslah lahir nenek moyang Raja Daud. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sebuah pelajaran yang sangat berharga. Betapa kepahitan hidup sering membuat kami kecewa, bahkan menilai salah Tuhan, menilai negatif tindakan Tuhan. Tetapi ada sebuah pelajaran yang sangat berharga kami dapatkan dari seorang perempuan Moab yang telah mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Dia larut sebuah sikap iman yang pada akhirnya dilihat benar oleh Tuhan, dipandang benar oleh Tuhan, dan layak ia melahirkan nenek moyang Raja Daud. Dan dari rahimnya lah lahir nenek moyang Tuhan Yesus. Dan nama Rut tercatat indah dalam silsilah nenek moyang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kepahitan terkadang menjadi pilihan Tuhan untuk menyatakan berkat yang terindah di hari ke depan. Kesabaran itulah yang patut kami bangun, ketekunan dan kesetiaan untuk terus berjalan dalam iman. Sebab Engkaulah yang mengendalikan waktu dan masa, sehingga saatnya Engkau akan mengubah kepahitan menjadi manis pada waktunya. Kiranya firman ini akan menjadi kuat bagi seluruh keluarga jemaat-Mu di Jemaat Masaleh. Kepada semua orang yang setia mendengarkan firman Tuhan yang disiarkan secara live. Terlebih khusus bagi keluarga Bapak Dr. Yedit Lebang dan keluarga Ibu Nelly Topayu. Bahwa Engkau ya Tuhan tidak berubah di dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau tetap ada dulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu hamba berdoa ya Tuhan, secara khusus buat keluarga kekasih kami Dr. Yedit Lebang. Beberapa waktu kemarin Tuhan karuniakan pertambahan usia, baik terhadap Bapak Dr. Yedit maupun kepada anak kekasih Juan Irvin. Kami sadar bahwa kami tak berkuasa sedikit pun atas jalan hidup kami. Dan ketika pertambahan usia Engkau nyatakan, itulah bukti cinta kasih Tuhan yang melahirkan sukacita. Hamba berdoa kiranya Tuhan karuniakan hikmat kepada Bapak Dr. Yedit atau Bapak Stella dalam tugas dan tanggung jawabnya, terlebih sebagai Kepala Rumah Sakit Natar Medika di Lampung, yang sekaligus menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Betapa hal ini ya Tuhan melahirkan ketakutan dan kekhawatiran
Tetapi firman-Mu meneguhkan bahwa Engkau tetap ada untuk melindungi kekasih kami dan menyelamatkan dia dari segala yang tidak kami inginkan. Beri kuat dan sehat kepada hamba-Mu, agar tanggung jawab itu dapat ditunaikan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Pun demikian buat anak kekasih Juan Irvin, yang Tuhan telah tolong sehingga dapat melewati satu tahap dalam pendidikannya, boleh lulus dari sekolah dasar dan akan melanjutkan studi ke sekolah lanjutan pertama di Lampung. Tuhan terus kawal anak kekasih kami, agar ia dapat meraih masa depannya dengan penuh sukacita. Dan bersama dengan kedua saudaranya, Tuhan terus kawal mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan tuntun di dalam hikmat-Mu, agar tidak satupun daripada anak-anak-Mu Tuhan yang gagal meraih hidup dan masa depan. Memberkati Mama Stella dalam pendampingan sebagai seorang ibu bagi anak-anak dan istri buat sang suami. Kasih karunia Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupannya. Pun demikian kami bersyukur untuk kehidupan Ibu Nelly Topayung. Tuhan telah menopang hidupnya di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Dan tanggung jawab itu dapat dijalani dengan baik selama ia bertugas di Ambon dan memasuki masa pensiun. Sekarang Tuhan menghadirkan dia kembali di Makassar. Kami mohonkan berkat-Mu dinyatakan dalam perjalanan kehidupannya menikmati masa pensiunnya bersama dengan anak-anak cucu. Kami berdoa untuk Tante Natalsi yang tinggal untuk sementara waktu bersama dengan keluarga. Tuhan terus topang dan berkati di dalam hidupnya. Keluarga anak kekasih kami Rizal Mardoni di Papua, Imelda sampai dan Kevin sampai, Tuhan berkati mereka semua. Nyatakan kebaikan dan kasih-Mu untuk setiap perjuangan meraih yang terbaik di masa depan. Pun demikian cucu kekasih yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga, Giselle Serenity, biarlah topangan kuasa dan kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam tumbuh kembangnya, sehingga kelak ia menjadi sumber sukacita di tengah keluarga. Akhirnya hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang bertarung karena kelemahan tubuh. Mari Tuhan lawat mereka dan pulihkan keadaan mereka. Dan tiada henti hamba meminta dan memohon kepadamu untuk saudara kekasih Ita Patasi. Kiranya Tuhan mengembalikan kekuatannya dan memulangkan ia dengan tidak kekurangan satu apapun. Untuk semua anak-anak Tuhan yang masih berjuang karena kelemahannya, yang dirawat di rumah sakit dan dirawat di rumah masing-masing, Tuhan jangkau dan jamah kehidupan mereka. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, berkati rumah tangga hamba-Mu, bersama dengan istri di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Demikian anak-anak hamba-Mu Tuhan berkati dalam hidup dan masa depan mereka. Adediel, Epi, Ita dan Geri, Tuhan berkati mereka. Orang tua dan seluruh kaum keluarga hamba-Mu Tuhan berkati. Bahkan seluruh kaum keluarga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Inilah doa kami Tuhan. Inilah pengucapan syukur kami, terima kasih kami atas lindungan kasih karunia-Mu di tengah wabah COVID-19 yang mencekam dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu ada, terlebih ketika kami beristirahat, agar kami dapat menyambut hari esok dengan penuh selamat. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Lalu terima kami yang datang bermohon kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, menantikan berkat daripada Tuhan. Kita angkat pujian, tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Dan kalimat selanjutnya. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kasih dan kesetiaan Tuhan tak pernah berubah. Ia tetap ada, menjaga dan melindungi kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.